Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita bahas ya sebagian, yaitu tentang tingkat pertumbuhan rohani ya. Ini bagiannya kedua, Saudara. Ya, tentang tingkat pertumbuhan rohani. Oke. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya, ada poinnya 2 yang sudah kita jelaskan. Yang pertama yang sudah kita ketahui adalah tingkat pertama itu adalah tingkat baby Christian ya. Nah, bayi rohani. Ya, bayi rohani. Ini tipikal orang-orang Kristen yang terus mintanya disuapin, mintanya ditolong, terus seperti itu ya. Nah, memang awal pertumbuhan untuk pertumbuhan menjadi orang percaya itu memang nggak bisa langsung jadi dewasa. Memang harus melewati fase sebagai baby Christian. Tapi jangan lama-lama jadi bayi terus ya. Dengan berjalannya waktu, usianya bertambah, mentalnya, sikapnya juga harus berubah, jangan kayak bayi ya. Kalau ada orang umur 40 tahun ya, lalu tetap bunyinya cuma satu, mama, mimi, cucu. Itu lucu sekali gitu ya. Kamu itu udah gede gitu ya. Nah, tingkat pertumbuhan kita harus bertumbuh, meningkat di level berikutnya ya. Nah, pertumbuhan seseorang ini nanti akan menjadikan mereka menjadi orang yang dewasa rohani ya. Dewasa rohani. Kemarin sudah kita bahas juga. Ciri-ciri daripada orang yang dewasa rohani ini adalah punya intuisi yang hidup ya. Nah, bedakan antara orang berkarunia sama intuisinya mulai hidup. Banyak orang kadang-kadang berpikir kalau melihat orang yang berkarunia langsung bilang, wah itu dewasa rohani ya. Nah, saudara belum tentu ya. Kenapa? Karunia itu pemberian ya, diberikan untuk tugas sebuah pelayanan kepada siapa yang Bapak memang ingin orang itu menjalankannya. Namun kita lihat saudara ya, kalau karunia itu jatuh pada orang Kristen, ya diterima oleh orang Kristen yang belum dewasa, ini sangat bahaya nanti. Ya nanti akan digunakan semaunya sendiri, nggak ada tanggung jawabnya. Ada unsur coba-coba, ada unsur pamer, biasanya begitu ya. Nah padahal karunia itu adalah barang pinjaman, ya diberikan oleh Tuhan, ya untuk sebuah pelayanan seperti itu. Nah, saudara, kita harus dewasa rohani dengan cara intuisinya harus semakin bertumbuh, ya. Sensitivitas kita dengan lingkungan, dengan diri sendiri untuk merespon sesuatu, untuk menangkap sesuatu, untuk menanggapi sesuatu, hikmatnya juga mulai bertumbuh, ya. Nah, ada penghalang-penghalang juga yang sudah kita bahas kemarin. Penghalang pertumbuhan intuisi itu apa? Ya, penghalangnya adalah ketika orang lahir baru, mereka ya kembali pada level ya duniawi lagi. Jadi tingkat antusiasme itu ya, semangatnya untuk mencari Tuhan itu lama-lama jadi kendor. Nggak seperti cinta mula-mula itu nggak bisa dipertahankan. Matanya yang awalnya tertuju kepada Tuhan, mulai kembali tertuju kepada masalahnya masing-masing. Lalu nanti kalau sudah ketimpa banyak masalah, carilah dalam tanda kutip orang-orang yang dipandang rohani, lalu minta didoain ya. Pak Gideon tolong doain saya. Padahal saudara ya, kalau ditinjau orang ini harusnya sudah
bisa berdoa sendiri, bahkan sudah bisa mendoakan orang-orang lainnya, ya. Nah, saudara, bergantung kepada orang-orang rohani, ya, dalam tanda kutip ini akan menghambat pertumbuhan intuisi Anda. Harusnya Anda sudah mulai melatih intuisi Anda supaya panca indera rohani Anda itu terlatih, saudara. Ya, latihan. Jadi dilatihnya dari mana? Dari masalah-masalah yang Anda hadapi. Lalu Anda boleh melibatkan Tuhan, lalu Tuhan memberikan hikmatnya, pengalaman-pengalaman yang Anda punya bersama dengan Tuhan itu. Wow, saudara, itu akan menghasilkan sebuah progres, ya, intuisi Anda yang cepat sekali. Jadi semakin banyak masalah dan sering masalah itu terjadi dalam kehidupan Anda, dan Anda bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan, saudara, nanti Anda lihat, ya, saya sering katakan itu melatih otot-otot iman Anda, ya. Nah, itu membuat Anda semakin matang, semakin dewasa. Nah, tahan banting. Lalu Anda karena sudah banyak pengalaman dengan namanya persoalan hidup, ketika ketemu dengan orang-orang yang sedang punya pengalaman hidup, Anda bisa menolong mereka sebagai kakak pembina, sebagai mentor mereka, ya. Nah, kenapa? Karena Anda sudah naik di level di atas dia. Anda bukan baby Christian lagi. Anda bukan bayi rohani lagi. Tapi Anda sekarang adalah orang Kristen yang dewasa, dilihat dari pertumbuhan, peningkatan, respon atau sensitivitas daripada intuisi Anda itu sudah mulai semakin loncer. Seperti itu. Nah, saudara, malam hari ini kita akan membahas bagian berikutnya. Jika intuisi Anda sudah mulai bertumbuh, nah, intuisi itu akan melakukan apa ya kira-kira? Ya, intuisi itu akan melakukan apa ya? Nah, di sini perhatikan, ya. Sorry. Tes. Ya. Sorry, tadi saya keluar dari host, ya. Ya. Jadi, saudara, ya, setelah penggalang intuisi, ya, sekarang apa yang dilakukan oleh intuisi itu? Ketika intuisi Anda ini sudah mulai bertumbuh, ya. Nah, intuisinya sudah mulai jalan, apa yang dilakukan oleh intuisi? Ternyata Bapak Saudara, ya, di dalam roh, ya, intuisi itu sering disebut dalam istilah kerohanian itu disebut istilahnya ya tentang pekerjaan roh, ya, roh berbicara, roh merasakan dan sebagainya. Ternyata ketika orang sudah dewasa, intuisinya sudah mulai muncul dan dilatih. Nah, di dalam roh atau di dalam intuisi ini, seseorang ternyata dapat menurut, saudara. Ya, nah, intuisi atau roh manusia itu punya sifat menurut. Anda lihat ya ayatnya, Matius pasal 26, ayat yang ke-41. Matius 26 ayat 41, di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di sini supaya Bapak Ibu sudah nggak bingung, ya. Orang yang dewasa itu sekarang dia selalu nurut, ya, selalu dikendalikan atau dipimpin oleh roh. Nah, yang Kristen duniawi, walaupun dia Kristen tapi masih daging, ya. Rohnya menurut, dagingnya lemah. Nah, saudara, roh itu punya sifat.
yaitu penurut. Ya, nurut. Nah, sekarang kalau rohmu atau intuisimu itu memang punya sifatnya nurut. Nah, nurut apa sekarang? Tergantung ya. Tergantung ya. Kalau orang nurut ya, lalu diajak oleh orang jahat. Kira-kira orang yang nurut itu jadi jahat atau jadi baik? Jadi jahat. Kenapa? Karena dia dibimbing, karena diajak, dituntun oleh orang jahat, ya. Tapi kalau dia ketemu dengan orang baik, ya, orang yang murah hati, lalu si penurut ini ketika ikut orang baik dan murah hati, dia jadi apa? Jadi baik dan murah hati juga, betul? Tergantung, saudara. Nah, oleh sebab itu, karena intuisimu ini atau rohmu itu punya sifat menurut, Anda harus tahu setiap hari siapa yang mengendalikan hidupmu, siapa yang memimpin hidupmu. Nah, dimulai dengan gagasannya dulu. Setiap hari ini Anda menjalankan agenda siapa sih? Agenda diri Anda sendiri, atau agendanya iblis, atau agendanya Tuhan? Ya, kemarin sudah saya ajarin doanya ya, bangun tidur pagi-pagi, Anda bisa berdoa, Bapa Surgawi, ya, aku mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Mari kita berkati hari ini dan kita jalani bersama-sama. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Saya hanya menunggu instruksimu. Ya, apa yang ingin engkau kerjakan, saya siap untuk melaksanakan, menjadi pelaksana tugas daripada kehendakmu Bapak. Ya, nah saudara, apa yang terjadi? Sepanjang hari, dia akan memberikan arahan dalam hidup Anda ini. Ketika terjadi masalah ini, ketika ketemu dengan orang ini dan sebagainya, dia akan menginspirasi dalam kehidupan Anda, sehingga intuisimu itu nurut. Nurut siapa? Nurut Tuhan. Ya, nurut Tuhan. Tapi kalau sepanjang hari itu Anda mulai dulu, ya, Anda sudah punya plan dalam hidup Anda ini, nanti intuisimu itu akan nurut maumu sendiri, maunya orang itu sendiri, ya. Nah, menjadi apa? Intuisimu menjadi egosentris, ya. Pokoknya harus menguntungkan saya. Tapi kalau ikut agendanya Tuhan, yang untung sebenarnya adalah Tuhan. Amin. Menguntungkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi kalau agenda Anda sendiri, nanti intuisimu itu akan menangkap banyak hal yang sifatnya hanya egosentris, yaitu menguntungkan diri Anda sendiri. Nah, lebih parah lagi, saudara. Kalau yang menguasai, yang memberikan arahan dalam hidup Anda itu adalah si iblis, wah, gitu. Banyak hal, saudara, yang ditangkap oleh intuisi yang menurut itu nanti akan diwarnai dengan banyak hal yang buruk dan jahat. Kenapa? Si iblis yang mengendalikan hidup Anda. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi intuisi manusia ini dapat berbuat apa? Pertama, dapat nurut. Nurut siapa yang menginspirasi, nurut siapa yang membimbing, nurut siapa yang mengajaknya. Nah, siapa yang mengajak ini pilihan Anda. Anda mau diajak oleh siapa sekarang? Ya. Nah, sekarang yang kedua, saudara. Ternyata di dalam roh seseorang ya itu dapat menangkap isi hati seseorang, saudara. Ya, menangkap isi hati seseorang. Saudara, ini luar biasa ya. Coba lihat ayat ini. Markus 2 ayat 8, saudara. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Ya, nah, saudara, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu?
Ya. Nah, mengetahui dalam hatinya. Jadi satu hari Tuhan Yesus ini ya setelah melakukan mujizat ya dengan 7 roti dia memberi makan 7.000 orang ya. Wah, Saudara, sisa 7 bakul juga. Ya. Nah, Saudara, sorry, bukan ini ya. Awalnya gini. Cerita ini bukan roti, nanti satunya ya. Sorry. Satu hari ya, Tuhan Yesus ini kan sedang khotbah di satu rumah. Ya. Lalu ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, Saudara ya. Oleh 4 orang untuk mencari Tuhan Yesus. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus sedang dikerubutin, ya, dikerumunin oleh orang banyak. Lalu karena kondisinya seperti ini dan karena kebutuhannya yang urgent seperti itu, dia nekat, Saudara. Dia naik ke atap orang itu, dia bongkar, Saudara. Ya, lalu dia bongkar gentengnya itu, atapnya, lalu diturunkanlah orang itu dari atas pas depannya Tuhan Yesus. Ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu Tuhan Yesus melihat iman mereka itu, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu orang itu disembuhkannya. Namun Saudara, ketika Tuhan Yesus itu ya melakukan menolong orang lumpuh itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sekarang kita lihat secara detail ya. Sebelum Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa orang itu sembuh, dapat berjalan kembali, Tuhan Yesus bilang begini, nah, dosamu sudah diampuni dan jadilah sembuh. Tentang menyembuhkan orang sakit, semua orang mengharapkan, semua orang senang, betul? Karena apa? Ada orang lumpuh, lalu disembuhkan, keluarganya senang, kerabatnya senang, tetangganya senang, dan sebagainya. Ya, tapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya itu, itulah yang menjadi ganjelan di hati khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa? Karena Yesus bilang, nah, dosamu telah diampuni. Itu membuat ahli Taurat dan orang Farisi itu jengkel, menggerutu di dalam hatinya. Emang dia siapa? Bisa-bisanya bilang mengampuni dosa. Karena konsep orang Yahudi adalah yang bisa mengampuni dosa itu ya hanya Allah saja, betul? ya. Nah, di dalam perjanjian baru Anda lihat orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya salah satunya apa? Mereka bisa menyatakan dosa itu, orang itu masih ada atau tidak, bukan? Itu juga berlaku bagi Anda. Setelah Anda lahir baru, Anda bisa ya punya otoritas, punya hak untuk menyatakan dosa orang itu masih ada atau tidak. Dan ini terjadi juga kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita bisa melakukan begitu? Karena ketika kita lahir baru, kita percaya Tuhan Yesus, sekarang kita diangkat jadi anak Allah, bukan? Posisi anak Allah inilah yang membuat kita bisa melakukan hal seperti apa yang Yesus pernah lakukan itu. Namun bagi orang Yahudi, nggak bisa diterima. Pokoknya yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah tok. Lah ini siapa ini? Ya, anaknya Yosef dan Maria ini. Kok berani-beraninya bilang kepada orang itu, dosamu sudah diampuni. Perkara menyembuhkan mereka oke. Tapi perkara mengampuni dosa itu yang dipersoalkan. Namun saudara, ya di tengah-tengah orang banyak ini, karena melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ahli Taurat dan orang Farisi ini nggak berani protes, ya dengan terang-terangan. Tapi ngedumel di dalam hatinya, ya ngedumel di dalam hatinya. Lalu melihat kondisi seperti ini, Tuhan Yesus bisa nangkep, ya. Lalu dia berkata, ketika dia mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, lalu dia berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Nah, saudara, kalau saya ngomong, lalu telinga Anda dengar, ya, Anda bisa nangkep kan?
Karena apa? Secara audible, ya, telinga Anda mendengar apa yang saya ucapkan. Tapi apa yang dilakukan, apa yang reaksi daripada ahli Taurat orang Farisi ini, Tuhan bilang, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Berpikir dalam hati itu apa sih? Batin gitu loh. Ya. Jadi itu nggak diungkapkan. Pikiranmu jalan, itu nggak tahu. Nah, lalu beroperasi di hatimu itu. Kok Yesus tahu, saudara? Nah, orang yang intuisinya hidup, dia bisa mendeteksi keadaan di sekitarnya atas orang lain, ya. Nah, dalam beberapa hal, saudara, saya berapa kali melakukan ya atau mengalami hal serupa seperti ini. Ketika ketemu dengan seseorang, kadang-kadang mulut dengan hatinya nggak sama, betul? Ekspresi wajahnya sama apa yang diinginkan atau niatnya kadang-kadang berbeda, ya. Nah, di sini hanya bisa dinilai dan dideteksi oleh orang-orang yang sudah dewasa alias intuisinya terlatih, ya, terlatih. Nah, sejak kapan Pak Gideon bisa mendeteksi seperti itu? Ya dari pengalaman, saudara. Saya selalu bilang, itu sebenarnya melalui jam terbang kita. Awal-awalnya saya pernah kebohongan juga ya. Lihat orang senyum, lihat orang memelas gitu ya. Nggak taunya pura-pura. Setelah tahu kebenarannya tuh kebohongan nih, gitu ya. Nah, dari situ, dari latihan demi latihan ini, intuisi saya mulai terlatih. Saya tidak lagi terlalu percaya dengan senyum orang. Hati-hati ya, kalau orang senyum-senyum, ngomongnya baik-baik di depan Anda, apalagi muji-muji Anda, betul ya? Ada perasaan nggak enak bukan? Ya, pasti sebentar lagi apa? Pinjem duit tuh. Minta duit, pinjem duit gitu ya. Tapi kalau anak kecil tahu nggak itu? Dipuji-puji seperti itu, wow berbunga-bunga ya. Tapi kalau udah dewasa, apalagi pernah punya pengalaman, gitu, ketemu dengan orang muda seperti itu, ketika Anda melihat gelagat orang seperti itu, Anda bisa merespon kan? Ya. Nah, itu secara jiwa Anda gitu, karena pengalaman. Tapi secara roh, kalau intuisi itu Anda bangun, ya, nggak usah senyum lah, gitu. Anda langsung bisa nangkep kehadiran orang di sekitar Anda itu dia orang model apa. Karena apa? Pikiran itu sebenarnya apa yang dipikirkan itu di alam roh itu berupa materi, betul? Ada bunyinya, ada pengertiannya. Intuisimu bisa menangkap seperti membaca tulisan gitu. Ya, ngeh itu loh. Ngeh ya. Jadi orang mikir itu walaupun nggak disuarakan, itu materi, ya. Satu bukti tapi masih di alam roh. Karena belum diucapkan secara audible ya, lalu Anda mendengarkannya. Tidak. Ya. Tapi itu ada pikiran orang itu, betul? Nah, itu bisa dideteksi secara roh juga melalui apa? Intuisi kita. Amin. Nah, saudara, berikutnya, saudara, apa yang bisa dilakukan oleh intuisi? Selain tadi dikatakan menangkap isi hati seseorang, betul? Sekarang yang ketiga, saudara, di dalam roh atau intuisi seseorang itu dapat mendesah, ya, mendesah. Kenapa sih orang mendesah itu? Gitu ya. Kenapa? Kalau Anda mendesah itu apa? Ini bukan kepedesan, bukan, gitu ya. Karena Anda melihat, ya toh, orang kok kayak begitu ya, gitu ya. Lalu Anda mendesah, begitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang kita melihat sikap orang-orang di sekitar kita ini, ya, nanti rohmu atau intuisimu itu merasa sedih seperti itu, bisa, ya. Kenapa?
Anda merasakan sedih seperti itu? Karena rohmu sedang didukakan, lalu Anda mendesah seperti itu. Nah, satu hari, saudara, Tuhan Yesus setelah melipat gandakan roti itu ya, ketemu dengan beberapa orang, lalu datanglah ahli Taurat, orang Farisi juga. Datang apa? Minta tanda kepada Tuhan Yesus. Ya, beri aku tanda dong. Kalau memang kau tuh anak Allah, tandanya apa? Minta tanda. Itu ditulis dalam Markus 8 ayat 12. Markus 8, 12. Lalu mendesahlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa orang-orang zaman ini meminta tanda? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kepada orang-orang ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ya, nah, saudara, jadi ada orang yang sukanya pengen tanda. Saudara, minta tanda itu untuk peneguhan, memang kadang-kadang ya bolehlah sekali-kali ya. Sekali-kali. Tapi kalau Anda terus dengan Tuhan itu minta tanda terus gitu ya. Pokoknya setiap beriman harus ada tandanya. Kalau nggak ada tandanya aku nggak percaya. Nah, yang selalu minta tanda itu dari murid-murid Tuhan Yesus siapa namanya? Thomas, itu enggak ya? Thomas itu loh. Semua muridnya sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit, betul? Ya memang kebetulan ya saat itu ketika Tuhan Yesus nampak ya menampakkan dirinya di loteng Yerusalem itu, Thomasnya nggak ada di situ. Ketika diberitahu oleh murid-murid yang lain bahwa guru telah datang, dia sudah bangkit dari kematian, dia bilang begini, aku nggak percaya sebelum aku mencucukkan jariku itu di bekas lubang paku di tangannya itu. Wah, saudara, Yesus ditantang betul oleh Thomas, dia tuh jumpai Thomas itu. Ya, lu pengen tanda? Nih tandanya. Dia ada di depannya, nih lubangnya. Ayo masukin. Enggak berani tuh. Seperti itu. Nah, saudara, awalnya Yesus itu bikin mujizat. Banyak hal yang membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari Allah, betul nggak itu? Anaknya Allah, ya. Nah, namun orang ahli Taurat, orang Farisi itu pada nggak percaya. Pokoknya harus minta tanda. Sampai Yesus akhirnya mendesah. Gitu ya. Di dalam hatinya. Mendesah, melihat model orang-orang seperti itu. Ini gambarannya, saudara ya. Jadi kalau Tuhan ini ketemu dengan orang yang selalu minta tanda, nah, padahal sudah pernah melihat, mengalami apa yang artinya ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan, tapi tetap terus ya minta tanda, kalau nggak ada tandanya nggak percaya. Tuhan yang sama ya, dia juga akan mendesah. Dia yang mendesah dengan ahli Taurat orang Farisi karena minta tanda itu. Kalau Anda berlaku bersikap seperti mereka, dia juga akan mendesah. Sampai kapan sih? Gitu. Gitu. Dia bisa belajar percaya. Kan Firman bilang, gitu. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Gak harus ada tanda. Anda harus mempercayai siapa yang berjanji. Siapa yang mengcover Anda. Siapa yang memberkati Anda. Siapa yang mensuplai Anda. Betul? Walaupun ya kadang-kadang harus menunggu. Nah, ketika menunggu itu kadang-kadang ada kebimbangan dan banyak orang tandanya mana. Begitu. Ya. Nah, jangan sampai kita hanya terus menunggu dan minta tanda. Itu membuat intuisinya Tuhan, rohnya Tuhan itu tadi mendesah. Nah, saudara, kalau rohmu, intuisimu nanti bertumbuh, Anda ketemu dengan orang-orang yang model seperti ini, nanti ada juga nih, rohmu berduka lalu, gitu ya. Bukan sebel sama orangnya, enggak. Ya, itu roh itu rasanya. Kok ada orang begitu ya? Sudah ngalami banyak kemurahan Tuhan, melihat keajaiban Tuhan, kok enggak yakin Tuhan itu ada? Tuhan itu hidup. Gitu ya. Nah,
Itu berarti intuisi Anda sudah mulai bertumbuh dan bisa mendeteksi orang lain di sekitar Anda. Amin. Berikutnya, saudara, di dalam roh seseorang ternyata dapat terdorong untuk menyembah. Ya, daging itu nggak pernah bisa menyembah. Kenapa? Daging itu sombong, betul? Daging itu sombong. Ya, orang sombong bisa nyembah nggak? Nyembah itu kan harus tunduk, betul? Nah, jadi orang menyembah itu jidatnya harus sampai ke tanah, ya, sampai di depan kaki yang disembahnya itu loh. Nah, kalau datang kepada sesembahannya, dia nggak bisa dengan seenaknya arogan di depannya, enggak. Ya, nah kalau di keraton Jogja atau Solo itu, lah di depan Sinuwun tuh, biasanya dari pintu gerbang sana itu sampai ke depannya tuh ngesot. Sujud. Lalu nanti udah di depannya itu nunduk seperti itu, ya. Nah, ya, nunduk sampai ke bawah ke tanah seperti itu loh. Itu nyembah. Dagingmu kira-kira bisa nyembah nggak? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Daging itu nggak pernah bisa menyembah. Yang bisa menyembah itu adalah rohmu, ya. Mungkin Anda bisa melantunkan, ya tahu, ada orang bisa menyanyi gitu ya, tapi belum tentu bisa menyembah, ya. Banyak orang bisa jadi singers, ya, tapi belum tentu bisa jadi worshiper. Jadi seorang penyembah. Nah, seorang penyembah itu adalah, ya tahu, seseorang yang telah mengalami ditaklukkan oleh Tuhan. Nah, di sini persoalannya. Anda harus ditaklukkan melalui keadaan atau Anda dengan kesadaran mau menaklukkan diri kepada Tuhan. Kalau Anda mau menaklukkan diri kepada Tuhan, Anda akan bisa menyembahkan apa? Dagingmu sudah Anda hiraukan. Amin. Nah, pertumbuhan intuisi Anda, nanti Anda melihat, rohmu itu nanti akan membawa Anda dengan menghargai Tuhan tiap hari itu ya. Punya satu hati yang menyembah Tuhan. Mungkin Anda nggak bisa nyanyi, ya. Kalau nyanyi itu fals do sama dengan re, gitu. Pokoknya fals gitu ya. Saya pernah ketemu itu ya. Ada orang yang apa namanya? Kalau nyanyi selalu fals, gitu. Gitu. Tapi ya saya lihat, gitu, hatinya dia itu jauh lebih baik daripada yang bisa nyanyi. Ya memang agak mengganggu. Kalau model begini ya jangan ditaruh di panggung lalu kasih mic gitu, udah mengganggu ya. Nah, tapi dia bisa menyembah, ya. Nah, secara menyembah. Nah, karena apa? Karena dia menaklukkan dirinya, lalu mulai mengembangkan intuisinya tadi itu. Intuisi manusia itu ternyata bisa mendorong manusia ini untuk menyembah Tuhan. Ya, ayatnya di mana? Yohanes 4:23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Ya, perhatikan sih ya. Akan datang dan sudah tiba bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. R-nya kecil. Berarti roh Anda ya. Nah ini intuisi ya. Dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang yang menyembah Dia secara demikian. Anda lihat ya. Yang dicari oleh Tuhan itu bukan penyembahan. Yang dicari oleh Tuhan adalah penyembah-penyembahnya, orangnya. Amin. Nah, banyak orang berpikir kalau dia bisa nyanyi bagus dan sebagainya itu katanya wah ini sudah ini yang dicari Tuhan bukan itu. Kalau hanya pamer tentang pujian penyembahan, saudara di surga jauh lebih hebat loh daripada apa yang terjadi di muka bumi ini, betul? Ya, pujian penyembahan di surga lebih bagus. Tapi yang dicari apa? Hati seorang penyembah. Nah, siapa yang bisa menyembah?
mereka yang melatih intuisinya. Ya, intuisimu itu yang mendorong kamu untuk bisa menyembah Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Nah, saudara, banyak hal ya, kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa orang, kadang-kadang ya, mereka tanya gitu, Pak Gideon, ya, Pak Gideon tuh kalau mimpin acara tuh kadang-kadang ya, ada beberapa hamba Tuhan yang dari luar negeri kadang datang, panitianya kadang-kadang minta saya untuk jadi WL kadang-kadang ya. Lalu dia bilang, kenapa? Suara saya tuh nggak bagus, serak-serak kering. Yang bagus kan serak-serak basah. Ya. Kalau serak beneran lebih nggak bagus lagi ya, serak-serak kering gitu ya. Lah, tapi saudara, ya, flowingnya ada. Ya. Oh, itu komentar dari beberapa orang ya. Ya. Pak Gideon itu flowingnya bagus, gitu. Kenapa? Nah, di sini ini kuncinya, saudara. Ya, ini kuncinya adalah hati, menyembah dengan hati. Ya, ikutin, bukan berpikir, aku mau apa. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda tangkap, mulai Anda mengalir. Nanti ketika Anda mengalir dengan hatimu itu, roh itu akan membawa mengalir, lebih lagi, begitu. Gak pernah terkonsep di dalam pikiran kita ini. Memang ada persiapannya, ya. Latihan dulu dengan pemusik, kadang-kadang ya pilih lagu ini dan itu. Tapi di lapangan sudah, nanti kalau Tuhan bilang semua atau beberapa lagu nggak digunakan, ya sudah, jangan paksakan diri. Ya, kalau dia mesti mau ambil lagu yang lain, ya ikutin aja maunya dia. Dorongan di dalam hati ini loh, ya. Nah, ini yang kadang-kadang nih, itu yang membuat bisa mengalir di dalam penyembahan itu seperti itu, tidak kekeh pada persiapannya. Tapi bukan berarti ketika Anda memimpin pujian nggak perlu persiapan, harus persiapan, ya. Cocokin nadanya juga, gitu. Nah, latihan dengan pemusiknya, kasih tanda ini dan itu dan sebagainya, supaya terkoordinasi, ya. Tapi di tengah jalan, kalau harus mengalir, oke. Dulu awal-awal pemusik yang ngiringin saya itu agak bingung, loh, kok berubah-berubah dan sebagainya. Lama-lama mereka tahu style saya, gitu. Kalau ada perubahan mendadak di situ, itu artinya apa? Pimpinan roh mengarah ke situ. Dan hasilnya sudah nggak amburadul, ya. Hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena roh itu terdorong memimpin untuk masuk kemana, penyembahan model apa dan sebagainya. Nah, berikutnya, ya, intuisi atau roh manusia selain dapat menyembah, ya, ternyata di dalam roh, ya, atau intuisi manusia ini dapat merasakan tertawan kadang-kadang, ya, dapat merasa tertawan. Ini ayatnya, ya. Kisah 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di atas diriku di situ. Nah, saudara, Paulus, saudara, dia merasakan, ya, sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Saudara, kenapa Paulus itu kekeh? Dia harus ke Yerusalem. Ya. Nah, padahal saudara, dia pernah diingatkan, betul? Oleh beberapa orang bahwa dia akan mati ini dan itu. Bahkan Nabi Agabus itu menubuatkan juga akan kematian Paulus ini. Semua jemaat, ya, teman-temannya menangis, Paulus jangan, kami sayang dengan kamu gitu. Enggak, ya. Nah, dia bukan maunya sendiri gitu, enggak mau dengerin nasihat orang lain, tidak. Tapi dia lebih memprioritaskan, dia lebih fokus dengan apa yang dia rasakan di intuisinya ini. Ini alasannya. Sebagai tawanan roh, aku harus pergi ke Yerusalem. Jadi kemana Paulus pergi? Itu ada pimpinan, didorong oleh roh. Seperti itu ya. Wah saudara, kalau semua anak-anak Allah, ya, pergi kemana didorong oleh roh, ya, pasti ke alamatnya pasti alamat yang benar. Amin. Nah, berikutnya, di dalam roh,
seseorang ternyata dapat merasakan menyala-nyala, itu on fire, ya, menyala-nyala. Ayatnya di sini Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, ya. Jadi intuisi Anda itu bisa membakar semangat Anda, ya, membakar semangat Anda sehingga roh itu boleh menyala-nyala, ya. Siapa tahu nih satu hari, ya, Anda sedang mengalami apa nggak tahu, ya. Tapi ketika intuisi Anda itu bangkit lalu membimbing Anda merasakan, Anda mengikutinya, ternyata intuisi Anda itu menyalakan semangat Anda, ya, menyalakan semangat Anda itu, sehingga dia mengubah dari kain kabung menjadi tari-tarian. Ya, ketika Anda sedang depresi gitu, ketika intuisimu itu menyalakan itu semangat di dalam dirimu itu, Anda bisa bangkit dari keterpurukan Anda, betul? Nah, ini tugas daripada kita semuanya. Kalau ketemu dengan beberapa orang, ya, yang sedang patah semangat dan sebagainya, apa yang kita lakukan? Ya, mungkin kalau Anda argumen dengan dia, ya, Pak, gitu loh, saya itu sedih, saya itu bingung, saya gini-gini, kenapa? Ya, saya itu punya utang, Pak. Nah, gimana supaya nggak sedih? Ya gampang sih, Pak. Ya, Bapak kasih duit saya aja, nanti bayar utang kan beres itu. Saya akan sukacita. Nah, saudara, kalau Anda nggak punya duit untuk kasih mereka, bagaimana cara membuat orang itu bersukacita? Ya, nah, bantahan gitu ya. Ayo gini-gini, Anda ngomong dengan pikirannya dia itu nggak akan nembus. Kenapa? Di otaknya dia itu pokoknya hanya ada duit bisa untuk bayar, ada duit hanya bisa untuk bayar, betul? Tapi kalau Anda mulai masuk ke dalam intuisinya itu, dalam rohnya, ya, segala sesuatu nggak harus, ya, ada duitnya dulu, betul? Nggak harus seperti itu. Nah, kasih pandangan dulu dengan iman, betul? Dengan iman, lalu muncul sebuah pengharapan, bisa melihat tangan Tuhan yang kuat, bisa melihat tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam dirinya itu. Ya, ketika dia bisa tergeser dari memandang persoalannya yang berat itu, lalu dia bisa memandang Tuhan itu. Rohnya terkonek lagi dengan Tuhan. Intuisinya bangkit sudah. Ya. Nah, intuisinya itu nanti akan jadi on fire. Menyala-nyala ini orang, ya. Membangkitkan semangat ke orang itu. Utangnya sudah beres? Belum. Ya. Tapi dia yakin sebentar lagi akan bisa bayar utang itu. Semangatnya luar biasa. Nah, di sini nih, ya, ini penting, saudara. Intuisi yang hidup, intuisi yang bertumbuh bisa menanggulangi depresi, itu enggak? Karena apa? Ada roh yang menyala-nyala, membangkitkan semangat di dalam hidup Anda. Betul? Nah, Anda lihat apa yang terjadi di dalam perjanjian lama, ya, ketika bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Lalu Tuhan mengangkat Yerubabel, ya, diberikan semangat dia. Untuk apa? Melakukan sebuah pergerakan. Kelihatannya nggak ada harapan. Siapa yang bisa menolong untuk membangun reruntuhan itu dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, saudara, kalau Tuhan yang bergerak, semangat itu terjadi, dan orang itu merespon, melihat Tuhan bekerja, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia pakai siapa? Raja Koresi, betul nggak ya? Nah, memberikan izin, memberikan dana, menolong, melindungi, memberikan pasukan untuk mengamankan juga, dan sebagainya. Nah, berarti kan ya, cara Tuhan bekerja luar biasa. Tapi apa? Dimulai dari mana? Tuhan membangkitkan semangat Yerubabel dulu itu loh. Tanpa semangat, itu enggak ya, orang nggak bisa bergerak sesuai dengan arahan Tuhan, bukan? Nah, kekuatan untuk bergerak sesuai dengan arahan Tuhan dari mana? Itu intuisinya harus muncul dulu api yang menyala, betul ya?
roh yang berkobar-kobar itu. Nah, kalau intuisimu hidup, saudara, ini keuntungannya di sini ini. Dewasa rohani, ya, mereka akan melihat banyak step yang bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Jadi bukan hanya slogan nyanyi bersamamu Bapak, ku lewati semua, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Tuhan melatih Anda. Dia bicara bukan dengan pikiranmu. Karena pikiranmu sudah penuh dengan konflik masalah itu. Dia hanya punya spare tempat, yaitu hatimu atau rohmu, itu intuisimu itu. Dia garap di situ. Dia mulai bangkitkan semangat, ya, keluar dari intuisi. Hanya orang-orang yang bertumbuh, yang sudah dewasa rohaninya, di tengah masalah, dia bisa tetap semangat, betul? Kalau bayi rohani, ngembek terus, kambing ngembek-embek, kucing meang-meang, gitu. Mbek, pagi Tuhan, tolong. Betul nggak ya? Nah, tapi kenapa ada orang yang punya masalah yang sama, yang satu punya antusias, punya harapan, betul? Nah, dia yakin Tuhan bisa bekerja, tapi yang satunya hopeless, betul? Aduh, mati aku, cilaka aku, gimana aku? Beda sikapnya. Kenapa? Yang satu punya intuisi yang hidup, yang terlatih, yang satu intuisinya padem. Sehingga yang jalan cuma otaknya saja. Ya. Nah, mentok cari hamba-hamba Tuhan, tolong dong doain. Gitu ya. Tengking dong. Gitu. Ya, tumpang tangan boleh. Kalau tangannya nggak sempat, kaki juga nggak apa-apa. Itu pasrah kayak begitu. Nah, saudara, siapa yang masih ada di level itu? Suka mentok. Karena gunain pikirannya tuh. Intuisinya nggak jalan, bukan? Semua orang pasti punya masalah, bukan? Nah, buat-buat tuh ngangguk-ngangguk terus dulu. Kayak masalah terus. Ya. Nah, tapi dengan mendengar firman hari ini, masalah bukan dipikirin loh. Nah, masalah itu diterobos, ditembus dengan intuisimu. Ya. Hati yang gembira adalah obat, ya. Nah, semangat yang patah keringkan tulang. Nah. Nah, jadi punya semangat itu punya harapan. Makanya intuisi Anda itu dihidupkan untuk apa? Memunculkan semangat itu. Amin. Semangat juangnya ada nanti. Amin. Berikutnya, saudara. Nah, di dalam roh seseorang dapat mengetahui apa yang terjadi dalam hati sendiri. Nah, ini agak aneh. Betul. Hatinya bukan hati orang ya, orang lain. Tapi hati sendiri. Ada orang kadang-kadang itu nggak ngerti, gitu. Dia sedih, dia bingung, dia ngalami uring-uringan sendiri kalau ditanya itu. Kamu tuh kenapa? Nggak ngerti, Pak. Gitu ya. Ada kan orang begitu? Kenapa saya kok begini, kok gimana sih? Gitu. Nah, betul. Ada orang seperti itu. Gitu. Jadi dia ngalami masalah, tapi dia nggak tahu masalahnya apa. Ya. Nah, saudara, ternyata itu bisa dibongkar ketika intuisinya hidup. Bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati orang itu sendiri. Amin. Nah, saudara, coba lihat ya. 1 Korintus 2:11. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah itu. Amin. Nah, saudara, orang-orang yang lahir baru dikatakan ya,
dia bisa menilai segala sesuatu, tapi dia sendiri tidak bisa dinilai oleh orang. Kelahiran baru. Itu menandakan Anda dewasa. Mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Berikutnya, ya. Di dalam roh atau intuisi seseorang, itu dapat bersukacita dan dapat mengucap syukur. Ya, bersukacita dan dapat mengucap syukur. Ya, ayatnya di sini. 1 Korintus pasal 14 ayat ke-6, ya. 1 Korintus 14 ayat 6. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ya. Nah, jadi Paulus itu menulis gini. Kalau dalam kelompok, ya, perkumpulan jemaat seperti ini, semuanya harus diucapkan, ya, pakai bahasa jiwa, ya. Nggak bisa hanya dibatin di dalam roh, nggak bisa. Ya. Nah, di sini Paulus itu kan kadang-kadang dia memberikan satu gambaran yang mungkin sedikit kita bingung kenapa Paulus membeda-bedakan, ya. Dia bilang, kalau di tengah jemaat, ya, aku lebih suka bernubuat daripada berbahasa roh. Ya. Anda bingung juga, kenapa mesti dibedakan? Kenapa lebih suka bernubuat daripada berbahasa roh? Karena kalau aku bernubuat, aku membangun jemaat. Tapi kalau aku berbahasa roh, aku membangun diriku sendiri. Kalau aku ketemu dengan beberapa orang dalam perkumpulan ini, ya, lalu ada orang yang tak beriman ada di situ, ketika saya berbahasa roh, orang itu nggak ngeh, orang itu nggak ngerti. Ya, nah, kenapa? Itu yang ngerti cuma aku sendiri dengan Tuhan, katanya gitu. Ternyata saudara, ada pengalaman-pengalaman yang lain juga yang dialami oleh Paulus dengan jemaat-jemaatnya. Ya, satu kali mereka lagi nyembah-nyembah Tuhan, begitu-gitu gitu. Kok ada satu nona atau ibu gitu, ya, kok senyum-senyum gitu. Ngapain sih lu senyum-senyum terus? Ya pokoknya Om Paulus, ya, saya ini lagi sukacita, gitu. Sukacita, gitu. Jadi dia cuma senyum. Gitu ya. Nah, tapi sukacita apa, gitu ya? Orang lain nggak tahu, sudah. Gitu? Orang lain nggak tahu. Lah, dia harus ceritakan dong kepada orang lain ini tentang apa yang dia alami, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau orang mengucap syukur atau bersukacita di dalam roh, bagaimana orang bisa yang hadir, ya, sebagai pendengar dapat mengatakan amin. Ya. Jadi kalau dia hanya senyum-senyum gitu, lalu dia bilang, saya lagi bersukacita. Sukacita apa? Orang nggak bisa bilang amin, betul? Tapi kalau dia bisa cerita ini, tahu nggak gitu ya, Tuhan tadi bilang gitu ya, sebentar lagi ya masalahmu beres ya, kalau suaminya kabur gitu, bentar lagi suamimu akan pulang gitu ya, bentar lagi ini gini, makanya aku bersukacita di dalam Tuhan. Ketika orang itu ngomong kepada orang lain akan berkata, amin. Gitu. Nah saudara, apa yang di dalam roh itu, dalam intuisi orang ini, kadang-kadang nggak terdeteksi dari orang, tapi orang itu bisa bersukacita di dalam rohnya, betul? Nah, biasanya itu sebuah pengharapan yang Tuhan janjikan atau peneguhan-peneguhan yang Tuhan nyatakan kepada orang itu membuat intuisi Anda akhirnya penuh dengan sukacita. Amin. Oke, berikutnya. Ya, di dalam roh atau dalam intuisi seseorang ternyata dapat mengasihi, ya, dapat mengasihi. Nah, ayatnya Kolose 1 ayat yang ke-8. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Amin. Daging nggak pernah bisa mengasihi, ya. Tapi
intuisi Anda ya, hidup dalam roh membuat kita bisa hidup di dalam kasih. Nah, oleh sebab itu, saudara, orang yang intuisinya mulai terlatih, ini akan mempermudah orang ini hidupnya akan dipimpin oleh roh nantinya, ya. Oke, ya. Membuat orang bisa berjalan dan dipimpin oleh roh, ya. Intuisi menyebabkan seseorang mampu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Kita sadar, sejak mulai dilahirkan baru, kita dijadikan warga kerajaan Allah. Tetapi secara jasmani masih hidup di daerah di mana setan masih berkuasa, betul? Tiap menit, bahkan tiap detik, setan berusaha menyesatkan anak-anak Allah. Sehingga kita harus selalu berjalan dalam pimpinan Roh Kudus agar tidak berpikir salah, agar tidak berkata-kata salah, dan tidak berbuat kesalahan. Amin. Kenapa? Iblis juga nih berjalan seperti singa mengaum-ngaum, mencari yang bisa ditelannya. Dia selalu cari kesempatan untuk menggagalkan setiap anak-anak Allah. Dia tiap menit, tiap detik berusaha untuk menyesatkan setiap anak-anak Allah ini. Nah, di sini dibutuhkan, saudara, pimpinan Roh Kudus agar tidak berpikir salah, berkata salah, dan berbuat kesalahan. Intuisi yang membuat Anda mampu mendengar suara Roh Kudus. Ya. Jadi orang yang intuisinya terlatih, dia gampang untuk mendengar suara Roh Kudus. Nah, banyak orang mentok di sini nih. Kalau sudah diajak mendengar suara Roh Kudus, bilang, Pak, saya nggak bisa dengar. Latihan, betul nggak? Nah, intuisinya dilatih. Lama-lama nanti Anda akan bisa, ya, bisa mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana Anda bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau Anda nggak pernah mendengar suara Roh Kudus? Mustahil orang bilang dia dipimpin Roh Kudus kalau ditanya kamu dengar suara Roh Kudus? Enggak. Aneh ya? Kalau ditanya, siapa di sini dipimpin Roh Kudus? Angkat tangan. Ya, kalau ditanya lagi, siapa di sini yang dengar suara Tuhan? Yang angkat tangan tadi, kamu dengar suara Tuhan? Enggak. Loh, kamu bilang dipimpin roh. Aneh, betul enggak? Untuk bisa dipimpin harus dengar, betul? Ya. Nah, biar Roh Kudus memimpin Anda. Amin. Nah, itu harus latihan intuisi Anda ini. Untuk melakukan kehendak Allah, orang percaya hanya harus mengikuti dorongan intuisinya. Tanpa perlu bertanya-tanya kepada orang lain, ataupun dirinya sendiri. Ini disebut flowing, mengalir. Ya, Anda sudah bisa peka, suara roh bisa Anda tangkap, betul? Intuisimu mulai bergerak, berjalan, aktif, lalu Anda mulai ikutin dorongannya. Di sini Anda nggak perlu tanya kepada orang lain tentang apa yang akan Anda putuskan, atau kepada diri Anda sendiri. Anda yakin setiap dorongan intuisi Anda ini adalah suara Tuhan. Amin. Ya, suara Tuhan yang memimpin Anda. Nah, urapan yang ada padanya akan mengajarkan segala sesuatu yang perlu. Urapan ini tak akan membiarkannya membuat keputusan-keputusan sendiri. Urapan itu membuat intuisi Anda berfungsi dan mengembangkan kesanggupannya menangkap hal-hal dari alam roh. Pertanyaannya, bagaimana Roh Kudus akan dapat memimpin orang percaya, mengetahui seluruh kebenaran, dan memberitahu hal-hal yang akan datang? Itu dilakukan oleh Roh Kudus dengan intuisi di dalam hati orang percaya. Yuk kita baca beberapa ayatnya ya. Galatia 5, 25-26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Ya, hidup oleh roh, mau dipimpin oleh roh. Amin. Nah, kalau nggak dipimpin oleh roh, Anda bukan hidup oleh roh. Hidup semau gue, hidup di dalam daging.
daging. Betul? Lebih parahnya kalau setan intervensi, ya Anda hidup oleh setan. Dipimpin oleh setan. Tapi kalau dipimpin oleh roh, Anda boleh dikatakan Anda adalah orang yang hidup oleh roh. Nanti roh ini akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Ya, kenapa bisa? 1 Yohanes 2:27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia, karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta, dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, nah saudara, di dalam setiap orang percaya ini ada urapan dasar, yaitu urapan pengajaran. Tuh. Kalau Roh Kudus diaktifkan, diberi ruang untuk memimpin Anda, Dia akan membawa Anda kepada segala sesuatu, yaitu seluruh kebenaran sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, nah saudara, penting nggak sekarang mengaktifkan intuisi Anda, mendengar intuisi Anda ini? Ya, ujung-ujungnya Anda akan menjadi orang yang hidup oleh roh. Karena Anda dipimpin oleh roh. Karena roh itu nanti akan mengendalikan Anda melalui intuisi Anda. Ya, nah, saudara, sekarang kita lihat ya, dalam pergerakan karismatik ya, orang-orang yang rajin ya, biasanya rajin praise and worship dan sebagainya gitu. Mereka itu selalu hanya berfokus pada satu bentuk namanya anointing ya, pengurapan ya, nyembah lama-lama gitu sampai rasa greng gitu ya, sampai greng, wah hadirat Tuhan hadir, rasanya itu ya, sampai nyanyi, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu, ya, hadiratmu sungguh indah, ya. Apakah itu nggak bagus? Baik sebenarnya, ya. Tapi persoalannya begini, banyak orang yang hanya mengejar urapan, tapi nggak mau tunduk dipimpin oleh Tuhan. Ini yang menjadi masalah, ya. Untuk menggapai, untuk meraih, untuk mendapatkan urapan itu, ya. Asal engkau bisa menyembah Tuhan, wah gitu, rasanya itu wah, turunlah surga dan hadiratnya, betul? Nah, nama Tuhan ditinggikan, Tuhan dihadirkan, gini, Tuhan hadir, Anda rasakan kehadirannya, pengurapannya Anda rasakan di situ. Tapi, ya, walaupun Anda penuh urapan, kalau Anda tidak dipimpin roh, ini bahaya sekali. Dan ini banyak, saudara, tipikal seperti ini. Ada orang-orang yang penuh urapan, tapi tak dipimpin oleh roh. Khususnya, gerakan karismatik menekankan pentingnya orang dibaptis Roh Kudus. Pengalaman rohani ini membangkitkan roh seseorang dan gairah dalam pertumbuhan segala karunia roh, seperti terjadi di jemaat Korintus. Namun Paulus memandang mereka sebagai bayi-bayi rohani saja. Orang Galatia diperingatkan agar tidak memakai kemerdekaan dalam roh sebagai sarana untuk saling menggigit dan saling menelan. Orang-orang yang berurapan namun hidup dalam daging akan jauh lebih berbahaya dari mereka yang tidak pernah mengenal baptisan Roh Kudus. Ya, nah ternyata banyak buku, saudara, telah dikarang dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kini muncul banyak dukun atau perdukunan atau witchcraft di dalam gereja Tuhan. Karena banyak orang Kristen menerima urapan-urapan kuasa Allah tapi hidup menurut daging dan hawa nafsunya sendiri. Memakai kuasa Allah
untuk mempengaruhi orang lain atau memecah belah kesatuan gereja atau tim pelayanan, bahkan rumah tangga orang, ya. Nah, Paulus menegur orang Galatia, dikatakan gini, saudara-saudara, Galatia 5, 13, 18 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman. Ya. Jadi, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena berduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Nah, saudara, ada pertentangan antara hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Nah, sebenarnya saudara, ya, orang-orang yang diurapi itu harus tahu kenapa mereka diurapi. Ya, Tuhan melakukan pengurapan untuk orang yang diurapi untuk suatu tujuan. Tujuannya siapa? Tujuan yang mengurapinya. Tujuannya bukan yang diurapi, betul? Banyak orang mengambil urapan, lalu yang dapat urapan ini punya tujuan. Nah, di sini nih, miss-nya, ya, kelirunya di sini nih. Diurapi untuk satu tujuan. Kenapa aku diurapi oleh Tuhan? Tuhan, kenapa engkau percayakan karunia ini kepadaku? Enggak pernah nanya yang begini. Dia dapat, dia merasa bisa, lalu berjalan mengikuti maunya sendiri. Amin. Nah, itu yang terjadi seperti itu kan. Nah, kita dipilih, kita dipanggil, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimuliakan, bahkan kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus Kristus, menjadi satu umat milik Allah sendiri untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Bukan untuk memuaskan keinginan daging kita terus-menerus. Amin. Prinsip yang ini harus diingat lagi. Daging itu harus dimatikan di kayu salib. Amin. Nah, Roma 8, 29-30. Kenapa dipilih Anda? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Betul? Ada apa? Penentuan. Siapa yang menentukan? Dia. Amin. Dia punya tujuan. Memilih Anda dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga muliakannya. Amin. Nah, ditentukan, ada ketetapannya. Ya. Nah, Titus 2:14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat yang layak baginya. Ya. Suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, dimiliki oleh Allah, satu umat yang menjadi miliknya dia sendiri. Amin. Nah, terus 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, betul? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dimiliki oleh Allah, ya. Umat yang dimiliki oleh Allah. Nah, untuk tujuannya dia, ya. Nah, terus sekarang bagian terakhir, ya. Ini kelanjutan dari penghalang pertumbuhan rohaninya, ya. Oke. Hidup dalam daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Tak dapat tunduk kepada kehendak Allah. Hidup dalam daging itu
tak berguna bagi rencana Allah. Bahkan sebaliknya, hidup dalam daging itu akan menjadi lawan pekerjaan Allah. Nangkep ya? Betapa banyak orang Kristen yang hanya mau diselamatkan dari hukuman kekal. Mau menerima berkat-berkat rohani dan jasmani, bahkan mau menerima urapan-urapan Roh Kudus untuk memperoleh kepuasan diri sendiri, karena dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Tetapi tak mau bertumbuh dalam mendengar suara Tuhan, agar dapat dipimpin penuh oleh Roh Kudus. Nah, masalah daging, hidup dalam daging ini adalah hal yang paling serius dalam hidup orang Kristen. Karena mereka yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, ya, akan dengan mudah disesatkan setan sampai kehilangan keselamatannya lagi. Bahkan dapat diperalat setan menjadi musuh gereja Tuhan yang benar sambil berkedok menjadi gereja Kristen yang mengembang secara pesat. Amin. Nah, baca ayatnya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya Kristus. Tuh. Nah, tadi dipanggil keluar untuk menjadi milik Kristus. Nah, kalau Anda bukan milik Kristus, miliknya siapa? Nah, saudara, tingkat-tingkat pengertiannya juga harus bertumbuh, amin. Nah, di sini nih, harus tumbuh tingkat pengertian Anda. Semakin mengerti lebih lagi. Ngerti apa? Pengajaran tentang keselamatan tidak lengkap bila tidak sampai menjadikan orang percaya yang mampu berjalan dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya tercipta orang-orang Kristen yang selalu kalah dalam hidup rohaninya. Akhirnya, itu sebenarnya akhirnya mereka menjadi bekas Kristen, lalu keluar dari gereja untuk mencari keyakinan lain dan memusuhi gereja Tuhan Yesus. Setiap petobat baru perlu disadarkan bahwa mereka harus terus bertumbuh sampai menjadi dewasa, yakni mampu mendengar suara Roh Kudus yang selanjutnya akan menyertainya sampai menjadi manifestasi Yesus di dunia. Nah, ini warningnya, saudara. Memberikan pengurapan kuasa Roh Kudus kepada orang Kristen baru yang belum menyangkal dagingnya adalah perbuatan berbahaya. Ya, kenapa sekarang RTM nggak obral urapan? Nggak semua kepala disodorin harus diurapi. Karena Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus berpesan, yang boleh diurapi adalah mereka yang sudah menyerahkan dirinya untuk mau tunduk dan melayani Tuhan. Ya, nggak semuanya harus diurapi sekarang. Ya, nanti urapan itu akan dibawa, diseret kemana-mana gitu ya. Dari urapan kudus nanti jadi campur-campur. Urapan gaduh-gaduh nanti, ya, campur ini, campur itu, ya, dan sebagainya. Bahkan kalau Anda lihat ya dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau ada pelacur, ya, kena minyak urapan kudus, dia jadi pelacur kudus, betul? Perbuatannya masih melacur. Tapi karena dia tersentuh minyak itu, dia punya identitas kudus. Ini bahaya, betul? Anda lihat nanti di dalam Perjanjian Lama, minyak kudus, minyak urapan itu nggak boleh dipakai ke sembarang orang, hanya untuk imam, betul? Nah, itu betul. Imam itu adalah orang-orang yang melayani Allah. Pengurapan itu hanya untuk orang-orang yang melayani Allah, betul? Nah, kecuali pengurapan dasar yang memang sudah diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk memfasilitasi pertumbuhan mereka, namanya urapan pengajaran, betul? Itu bukan diimpartasikan. Itu yang ditaruh di dalam Allah, di dalam diri orang percaya, untuk modal supaya bisa bertumbuh. Amin. Ya. Nah, penting di sini ini. Jangan sembarang mengurapi orang, betul?
Ya, hanya orang-orang yang sudah menyangkal dagingnya, yang sudah siap untuk melayani, lah itu yang boleh. Ya. Nah, kata Pak John Timor Leste, betul Pak. Komennya loh, betul Pak. Pasti sudah lihat contohnya ya. Ya, oke, kita tutup dengan 2 ayat. Filipi 3, 15-16. Karena itu marilah kita sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Yuk meningkat ya. Tingkat pengertiannya harus tambahkan setiap hari. Ayat terakhir, Kolose 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala hal, harta, hikmat dan pengetahuan. Semuanya bisa Anda dapatkan kalau Anda ada di dalam Dia. Amin. Hikmat, pengetahuan dan sebagainya. Amin. Oke, Saudara, puji Tuhan. Ya, tingkat pertumbuhan rohani sudah selesai. Nanti hari Senin yang ke depan kita akan kembali dalam kelas pemuridan. Kita akan membahas tentang 2 buah salib. Ya, jadi ada 2 buah salib, saudara. Salibnya Tuhan Yesus dan salib Anda yang harus Anda pikul. Nah, apa itu salibnya Yesus dan apa perbedaan salib Anda, nanti akan kita jelaskan. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yuk kita foto bersama-sama.